Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Krisela Yulisti Sugianto. Bagi kalian yang baru datang di channel saya, selamat datang. Kalian bisa subscribe dan like. Kalau kalian suka, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Gue gak sabar banget nih buat video kali ini, karena gue baru aja beli buku yang bagus banget menurut gue. Dan jujur gue belum baca full sampai selesai, gue baru baca sebagian dan isinya sangat bermanfaat bagi gue. Gue juga menemukan hal-hal yang baru yang gue baru tahu, dan gue harap kalian juga bisa baca full bukunya. Ya, bukunya ini dia, Personal Branding Bisa Mengubah Takdir oleh Tom Liwafa. Dan dari buku ini bisa baca di belakangnya, ini bagus banget sih. Gue bacain ya. Jenang jatuh tidak masalah, sebab masih bisa dimakan. Namun kalau jenang yang jatuh itu sudah pasti tidak bisa dimakan lagi. Ini bagus banget. Ini artinya jika harta yang jatuh kamu bisa pungut lagi. Tapi kalau reputasi dan nama yang jatuh akan terbuang, karena kamu tidak akan dipercaya dan tidak akan bisa bermanfaat lagi. Ini gue pas lagi baca ini, gue pikir, oh iya bener juga ya. Kalau harta yang jatuh kita bisa cari lagi, tapi kalau reputasi itu sangat penting. Jadi gue menemukan ini, ya kita harus menjaga reputasi kita. Dan itu juga saya juga menemukan hal yang menarik lagi dari buku ini, itu tentang mental kaya. Itu gue juga belajar banyak. Apa sih mental kaya itu? Gue juga tadinya belum terlalu tahu. Dan ternyata mental kaya itu gue akan jelasin ke kalian ya. Menurut buku ini intinya sebagian besarnya. Pertama, orang dengan mental kaya itu memiliki growth mindset. Growth mindset seperti yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya ya. Kalau kalian belum tahu apa itu, kalian bisa nonton di video gua sebelumnya. Dimana intinya growth mindset itu, orang-orang dengan growth mindset akan percaya bahwa mereka bisa dan akan menemukan cara untuk mencapai sesuatu. Jadi mereka itu tidak takut akan tantangan. Dan yang kedua, mental kaya yang penting untuk kita miliki yaitu being something to the table. Apa sih? Itu artinya memberikan lebih. Jadi setiap kerja itu apa yang kita lakukan, kita harus senang hati dan jangan hitungan. Jadi kita harus memberikan lebih, dan kita harus tahu kapan kita harus bekerja dan kapan kita harus istirahat. Karena kenapa sih? Jadi mereka itu tidak takut kalau mereka tidak kerja itu akan diambil, akan disaingi, karena mereka udah persiapan sebelumnya. Karena sejujurnya kalau dari buku ini dikatakan sebenarnya tidak ada kata istirahat, tapi harus ada stop kerja dan kasih waktu luang itu, kasih waktu istirahat itu untuk keluarga, sahabat, rekan. Jadi intinya waktu istirahat itu ya harus bermanfaat juga gitu. Lalu yang ketiga, terus belajar. Terus belajar dari mana sih? Dari baca buku, orang-orang sekitar. Karena orang-orang sekitar kita, semua yang kita temui itu adalah sumber inspirasi. Dan dengan begitu kualitas dan kapasitas kita menjadi meningkat. Lalu keempat, bekerja dengan senang hati. Temukan passion kalian, harga diri, dan kerja keras. Ya, ini kita juga harus mengerti, karena banyak sekali yang kita temui orang bekerja tapi nggak suka sama pekerjaannya.
Lalu yang kelima, melatih kebiasaan. Nah, ini gue suka banget karena kadang kita temui bahwa kita itu fokus kerja, tapi kita nggak memperhatikan kebiasaan kita selalu tetap memelihara kebiasaan buruk ya, seperti gue juga sering ya kayak jarang olahraga begitu. Tapi di buku ini kita diminta untuk olahraga, kita tahu kapan harus liburan, kita juga harus tahu makanan-makanan yang baik untuk kita, karena kebiasaan menentukan nasib, semakin terbiasa akan menentukan takdir. Wah, gue suka banget sih sama kata-kata ini. Karena ternyata kebiasaan itu sangat berpengaruh untuk diri kita juga. Lalu selanjutnya yang keenam, banyak eksekusi. Jadi kita harus bertindak, action. Jangan banyak tanya. Jangan cuma banyak ngomong tapi ujung-ujungnya kita nggak ngelakuin gitu. Lalu selanjutnya, tahu beda keinginan versus kebutuhan. Nah, kadang gue juga ini sih ya, kayak kita pingin beli ini, pingin beli itu, tapi kita sendiri nggak tahu itu sebenarnya kita nggak butuh, kita cuma pingin beli aja gitu. Dan gue lihat, wah iya juga ya, gue nggak memperhatikan hal itu gitu. Lalu percaya diri selalu bisa berhasil. Percaya kalau usaha dan kebaikan akan berhasil itu adalah salah satu dari mental kaya. Nah, gue suka banget sih sama buku ini. Walaupun gue belum baca full sampai selesai, tapi gue belajar banyak dari buku ini dan gue bersyukur sih bisa baca buku ini. Aku juga berharap kalian bisa baca buku ini full dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian video ini. Mungkin di video-video selanjutnya juga gue bakal berbagi lagi apa yang gue dapetin sebagian besar dari buku ini. Terima kasih.